اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ayatuhal muslimat, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, insyaallah ta'ala, judul kajian kita yaitu amalan akhwat muslimah di bulan Dzulhijjah. Dari perkara yang patut untuk kita syukuri, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan kita di bulan yang utama, di bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah, salah satu dari 4 bulan haram yang disebut dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dikatakan sebagai Al-Ashhurul Hurum, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Maka seorang muslim dan muslimah manakala mendapati waktu dan momen yang istimewa dan bisa melewatinya, ini dari perkara yang patut untuk dia bergembira dengannya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, dengan sebab karunia dan keutamaan dari Allah, rahmat dari Allah, maka hendaknya mereka bergembira dengan hal tersebut, karena yang demikian itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari perkara-perkara dunia. Maka kita bergembira mendapati hari yang utama ini. Hari ini adalah hari kedua di bulan Dzulhijjah. Sampai 10 hari ke depan, ini waktu-waktu yang istimewa, yang amal soleh akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah ada bulan yang bisa menyaingi bulan Ramadan, maka bulan Dzulhijjah bisa menyaingi bulan Ramadan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Syahrani la yanqusani." Ada 2 bulan kata Nabi yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Artinya terus bertambah dan bertambah. Syahra Aidin Ramadan wa Dzulhijjah. Kedua bulan tersebut adalah 2 bulan yang terdapat padanya hari raya, yaitu Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya bulan ini bulan yang sangat mulia. Ulama sampai ada yang berpendapat bahwa 10 pertama bulan Dzulhijjah ini lebih utama dari 10 terakhir bulan Ramadan. Sampai ada yang berpendapat seperti ini. Dan sebagian lagi ada yang mengkompromikannya, bahwa kalau dilihat dari malamnya, maka 10 terakhir Ramadan lebih utama. Tetapi kalau dilihat dari siang harinya, maka 10 pertama bulan Dzulhijjah lebih utama dari 10 terakhir bulan Ramadan. Hadis ini sebagaimana yang diungkapkan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dan menukil dari gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Maka seorang muslimah manakala mendapati momen yang berharga seperti ini, dia tidak akan sia-siakan. Dia akan berlomba-lomba untuk meraih kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan memacu semangatnya untuk mendapatkan predikat yang termulia, khususnya di hari-hari yang utama seperti ini. Para hadirat kaum muslimat, akhwat dan ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, amal soleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan lipat gandakan di bulan yang mulia ini. Dan ini berlaku bagi setiap laki-laki maupun perempuan. Berlaku bagi setiap laki-laki maupun perempuan. Walaupun kita tahu bahwasanya ada beberapa hukum yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, namun secara umum perempuan juga akan mendapatkan keutamaan dan kemuliaan sama seperti yang didapatkan oleh kaum laki-laki. Sebab kaum perempuan disebutkan dalam hadis, an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Kaum wanita adalah saudari-saudarinya kaum pria. Sehingga apa yang berlaku pada laki-laki dari hukum-hukum syariat, maka itu pun berlaku bagi kaum wanita. Kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkannya, atau ada keadaan tertentu
yang membedakan mereka dengan kaum laki-laki. Seperti di saat mereka sedang haid atau nifas, kaum pria tidak mengalami hal yang demikian. Dan tentu di saat itu ibadah mereka terbatas, karena mereka tidak bisa sholat dan mereka tidak bisa puasa. Sementara kita tahu bahwa di antara ibadah besar di bulan yang mulia ini adalah sholat dan puasa. Sholat Id dan puasa nanti di tanggal 9 Dzulhijjah yang dikenal dengan Yaum Arafah, puasa di hari Arafah. Bagi wanita yang haid dan nifas, tentu mereka tidak bisa melakukan hal tersebut. Akan tetapi kaum wanita janganlah berkecil hati terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada mereka dari hal tersebut. Justru kalau kita melihat bahwa ini merupakan takdir dan ketentuan Allah, maka dia hendaknya berprasangka baik dalam hal tersebut. Adanya darah haid dan nifas bagi para wanita merupakan kodrat mereka. Ummu Salamah radhiyallahu anha suatu hari pernah berselimut bersama Nabi SAW. Tiba-tiba beliau mengalami haid, maka beliau pun keluar dari selimut itu. Kemudian ketika ditanya oleh Nabi SAW, apakah kamu haid? Maka Ummu Salamah pun menjawab, iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, dzalika ma kataballahu ala banati Adam. Itu merupakan ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada setiap anak perempuan dari anak cucu Adam. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah menangis karena tidak bisa menjalankan ibadah haji dengan sempurna ketika berhaji bersama Nabi SAW, dikarenakan keluarnya darah haid dari beliau. Maka Rasulullah pun menghibur Aisyah dengan mengatakan, inna hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam faqdi ma yaqdil haj ghaira alla tatufi bil bait hatta taqtasili. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya hal tersebut kata Nabi merupakan apa yang telah Allah tetapkan atas setiap anak perempuan dari anak cucu Adam. Tunaikan apa yang ditunaikan oleh orang yang berhaji, hanya saja tidak boleh untuk tawaf di Ka'bah sampai kamu suci dan kamu telah mandi. Ini sabda Nabi SAW menghibur Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa segala yang Allah tetapkan, segala yang Allah takdirkan itu bukanlah hal yang menghalangi seseorang dari kebaikan, bukanlah suatu kezaliman kepada mereka, akan tetapi hal tersebut bisa menjadi rahmat untuk mereka. Karena suatu takdir dan ketetapan Allah pasti baik. Rasulullah pernah bersabda, innallaha la yaqdi lil mu'min qada'an illa kana khairan lahu. Sesungguhnya Allah tidaklah menetapkan suatu ketetapan bagi seorang yang beriman melainkan itu merupakan kebaikan bagi dirinya. Maka apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, syukuri. Itulah kodrat yang melekat pada kaum Hawa, pada kaum wanita, sesuai dengan maslahat mereka tentunya. Dan kaidah umumnya dari perkara yang harus diingat oleh seorang wanita muslimat, bahwa suatu ibadah apabila kalian biasa mengerjakannya, namun kalian terhalang oleh suatu uzur, oleh suatu sebab tertentu, maka Allah akan tuliskan sama seperti kalian mengerjakannya di waktu normal. Tatkala kalian terbiasa melakukan suatu ibadah,
tetapi suatu hari terhalang oleh suatu sebab tertentu, maka Allah akan tuliskan sama seperti kalian mengerjakannya di saat normal. Hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, beliau pernah bersabda, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana muqiman sahiha, maka ya'malu muqiman sahiha." Apabila seorang hamba sedang sakit atau sedang safar, maka akan dituliskan baginya pahala sama seperti orang yang sedang sehat dan tidak safar. Maka demikian pula yang berlaku bagi kaum Hawa. Apabila kalian terbiasa melakukan suatu ibadah, tetapi kalian pun terhalang dari mengerjakannya karena suatu sebab tertentu, haid misalnya, maka akan dituliskan untuk kalian pahala sama seperti mengerjakannya di waktu normal. Atau paling tidak, kalau kalian tidak terbiasa melakukannya, tetapi kalian telah berniat untuk mau melakukannya, maka paling tidak dituliskan pahala niatnya. Karena Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal tergantung dengan niatnya. Nah, ini para hadirat, para ummahat, para akhwat, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tentunya bersedih karena tidak bisa melakukan ibadah dengan optimal adalah hal yang wajar, dan itu munculnya dari keimanan yang kuat yang ada dalam hati seseorang. Aisyah radhiyallahu anha pun menangis ketika ia terhalangi untuk bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap mengambil bagian dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kaidah yang mengatakan, "Ma la yudraku kulluh, ma la yudraku julluh, la yudraku kulluh." Sesuatu yang tidak bisa didapatkan secara keseluruhannya, maka jangan ditinggalkan sebahagiannya. Maka para akhwat dan para ummahat, a'azani Allah wa iyyakunna, kalau kita melihat bahwa amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini itu bersifat umum, semua amal soleh. Makanya kalau kita lihat dalam hadis Ibnu Abbas, hadis-hadis Ibnu Abbas riwayat Imam Al-Bukhari, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashar." Tidak ada satupun hari yang amal saleh lebih dicintai oleh Allah melebihi amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Umum setiap amal saleh, walaupun di sana ada ibadah-ibadah, ada amal saleh yang lebih ditekankan lagi, yang mungkin bagi wanita yang haid dan nifas mereka tidak mampu mengerjakannya, terutama dalam masalah sholat dan puasa. Mereka terhalangi ketika sedang haid untuk sholat dan berpuasa. Namun ketahuilah bahwasanya ibadah kepada Allah di bulan Dzulhijjah ini bukan hanya sebatas pada sholat dan puasa saja, masih ada yang lainnya. Dan semuanya yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala lakukan di hari yang mulia, karena pahalanya berlipat ganda. Hadir di pengajian seperti ini misalnya, itu pahalanya berlipat ganda, tidak sama seperti menghadiri taklim di hari-hari sebelumnya. Hadir di majelis taklim di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu tidak sama nilainya seperti menghadirinya di hari-hari yang lain. Di hari-hari yang lain menghadiri majelis taklim hal yang sangat utama, tetapi lebih bertambah lagi keutamaannya ketika kita bisa melakukannya di hari-hari seperti ini. Allah akan lipat gandakan lagi. Ini para akhwat dan para ummahat, a'azani Allah wa iyyakunna. Maka
Lakukan amal soleh seperti ini. Menuntut ilmu. Kalian tidak bisa hadir di pengajian, kalian bisa dengarkan kajian-kajian melalui siaran langsung atau dari hasil rekaman. Bisa. Atau kita membaca buku-buku yang bermanfaat yang menjadi bekal kita di kehidupan dunia ini untuk nanti menghadap kepada Allah di kehidupan akhirat. Kalian bisa menuntut ilmu dengan berbagai macam cara. Walhamdulillah, Allah mudahkan di saat ini. Dan ingat, menuntut ilmu di masa-masa sekarang, di saat-saat ini, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tidak sama seperti menuntut ilmu di hari-hari sebelumnya. Ini jauh lebih utama. Amal soleh yang dilakukan di hari ini itu sangat mulia dan sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini para akhwat dan para ummahat, a'azani Allah wa iyyakunna. Maka seseorang bisa melakukan amal soleh yang beraneka ragam di hari-hari yang utama ini, khususnya bagi kaum muslimat, baik dalam urusan atau perkara yang sifatnya wajib ataukah dalam perkara yang sifatnya sunnah. Di antara yang bisa kalian lakukan, kaum muslimat bisa lakukan dari suatu amalan yang mulia, amalan yang sangat utama yang kalian bisa lakukan baik saat berdiri, saat berjalan, bahkan saat bekerja, saat duduk, saat berbaring. Kalian bisa lakukan amalan ini, yaitu dzikrullah, berzikir kepada Allah. Ingat, berzikir kepada Allah di hari-hari seperti ini tidak sama seperti berzikir di hari-hari sebelumnya. Karena memang Allah khususkan, wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat, dan kalian berzikir kepada Allah di hari-hari yang telah ditentukan. Maksudnya kata Imam Ibnu Katsir, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kalian memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Adhkar menyebutkan annahu yustahabbu iktsarun minal adhkar fi hadzal 'ashr ziyadatan ala ghairi. Disunnahkan, kata beliau, untuk seseorang memperbanyak zikir di 10 pertama bulan Dzulhijjah lebih daripada hari-hari sebelumnya. Wa yustahabbu min dzalika yaum Arafah, dan lebih disunnahkan lagi aktsar min baqil asyar, lebih dianjurkan lagi, lebih diperbanyak lagi berzikir kepada Allah di hari Arafah, di tanggal 9 Dzulhijjah, yang insyaallah taala nanti akan jatuh pada hari Sabtu depan. Karena hari Id nanti insyaallah taala berdasarkan hasil sidang isbat itu jatuh pada hari Ahad 10 Dzulhijjah. Maka hari Sabtunya insyaallah taala itu kita Arafah. Bagi yang tidak haid, tidak nifas, maka dia bisa berbahagia dengan puasa Arafah. Puasa yang kata Nabi menghapuskan dosa 2 tahun lamanya, tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Rasul pernah ditanya keutamaan puasa Arafah. Kata Rasulullah, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Dia adalah puasa yang menghapuskan dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang. Sehingga sebagian ulama berpendapat bahwasanya puasa hari Arafah adalah puasa sunnah yang paling utama. Puasa Arafah adalah puasa sunnah yang paling utama. Namun bagi mereka yang sedang haid, mereka bisa menggantinya dengan dzikrullah, perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari-hari seperti ini juga perbanyak doa. Wabil khusus berdoa di hari Arafah.
Kalian tidak terhalangi untuk berdoa walaupun sedang haid, walaupun sedang nifas. Doa di hari Arafah adalah doa yang mustajab. Apa? Doa di hari Arafah adalah doa yang mustajab. Bahkan sebaik-baik doa yang dipanjatkan adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, khairud du'a du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik yang aku dan Nabi sebelumku mengucapkannya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafalkan doa ini, perbanyak nanti di hari Arafah. Sudah kita hafalkan bersama. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu, semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya lah kerajaan. Walahul hamdu, baginya lah pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Perbanyak dari zikir seperti ini nanti pada hari Sabtu depan di hari Arafah. Para akhwat dan para ummahat, a'azzani Allah wa iyyakunna. Maka inilah amalan yang bisa kalian lakukan. Kaum wanita bisa berzikir kepada Allah. Hendaknya kalian banyak-banyak mengingat Allah. Kaum wanita paling banyak diganggu oleh jin, syayatin, setan-setan. Sehingga tidak jarang orang-orang yang kesurupan itu dari kalangan perempuan. Kenapa hal tersebut terjadi? Dikarenakan mereka jarang zikrullah. Dikarenakan mereka jarang berzikir kepada Allah. Harusnya banyak-banyak berzikir kepada Allah. Wahai para ummahat, amalkan zikir pagi dan petang. Amalkan apa? Zikir pagi dan petang. Iya, kalian bisa dapatkan zikir pagi dan petang. Bisa dibeli bukunya, kitab ringkas Kutaib saja, buku saku saja. Kalian amalkan itu. Kalian baca setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Kalau tidak sempat setelah sholat asar, bisa nanti setelah sholat maghrib. Kalau belum dihafalkan, boleh sambil dibaca saja. Amalkan zikir pagi dan petang. Itu amalan yang sangat mulia. Kalau kalian bisa wujudkan, kalau kalian bisa amalkan terus menerus, itu hal yang sangat utama. Nah, kalau tidak bisa semuanya, amalkan sebagiannya. Kalau tidak bisa, paling tidak jangan lupa baca Sayyidul Istighfar. Ini harus dihafalkan itu, Sayyidul Istighfar itu. Allahumma anta rabbi itu. Itu yang kata Nabi SAW, tidaklah seseorang membacanya di waktu pagi meninggal sebelum datang waktu sore kecuali pasti masuk surga. Dan tidaklah dia membacanya di waktu sore meninggal sebelum masuk waktu pagi kecuali dia akan masuk surga. Oh, sangat utama. Makanya hafalkan Sayyidul Istighfar. Kalau belum hafal, maka bisa dibaca. Ucapkan nanti setelah subuh dan setelah sholat asar. Amalkan. Zikir itu diantara amalan yang sangat mulia bagi kaum perempuan, bagi kaum wanita, agar mereka selalu ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diganggu oleh syaitan, tidak diganggu oleh jin. Mereka menjaga diri mereka dengan zikrullah. Nah, zikir kepada Allah tentunya semakin utama kalau kita lakukan pada hari-hari ini. Kalian bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kaum pria itu dianjurkan dengan mengangkat suaranya dalam berzikir. Yani ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengangkat takbir, mengangkat suaranya dengan lafaz takbir, khususnya nanti mulai dari tanggal 9 Dzulhijjah
sudah bertakbir dengan suara yang dikeraskan sampai nanti akhir hari tasyrik. Adapun kaum perempuan, mereka tidak mengangkat suaranya. Mereka bertakbir dengan suara yang lirih saja. Sebab suara perempuan adalah bukan aurat, tetapi fitnah. Yang kuat dari pendapat ulama bahwasanya suara perempuan bukan aurat, tetapi bisa mengandung, bisa membawa fitnah. Sehingga mereka dianjurkan untuk bersuara dengan suara yang lirih, sampai pun dalam bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah. Nah, bertakbir itu kata para ulama ada dua. Ada takbir yang sifatnya mutlak, kita bertakbir mutlak, itu mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah, mulai dari hari Jumat kemarin sampai hari tasyrik nanti. Maka kalian bertakbir, biasakan takbir. Nanti pulang taklim banyak-banyak takbir. Di rumah banyak-banyak bertakbir. Lakukan sesuai dengan kemampuan. Ketika ingat bertakbir. Ketika ingat bertakbir. Lakukan hal tersebut. Dalam perjalanan kalian jangan lupa bertakbir. Ketika safar mengadakan suatu perjalanan, jangan lupa bertakbir. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang sangat utama kita bisa lakukan di hari-hari seperti ini. Nah, ada takbir yang sifatnya muqayyad. Nah, ini kita lakukan nanti mulai tanggal 9. Jadi kaum akhwat, para akhwat dan para ummahat, kalian bisa berzikir dengan bertakbir di rumah-rumah kalian ketika selesai sholat 5 waktu. Dan itu dilakukan mulai tanggal 9 Dzulhijjah, di subuh hari Arafah. Tanggal 9 di subuh hari sampai sore hari di tanggal 13. Setiap selesai sholat, sebelum zikir, maka bertakbir. Takbirnya bagaimana Ustaz? Takbir boleh dengan takbir biasa, Allahu Akbar, diulang-ulang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh dengan takbir yang biasa kita dengarkan kalau hari ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Boleh diucapkan. Itu kalian ucapkan selesai dari sholat 5 waktu. Selesai dari sholat 5 waktu. Sebelum berzikir, sebelum zikir sholat, kalian ucapkan itu. Mulai tanggal 9 nanti tapinya. Ini takbir muqayyadnya mulai tanggal 9 Dzulhijjah nanti sampai tanggal 13 Dzulhijjah di sore hari. Selesai sholat asar. Nah, setelah itu kembali seperti biasa. Nah, ini para akhwat dan para ummahat, a'azzani Allahu wa iyyakunna. Maka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bukan menjadi penghalang bagi kalian. Kalian bisa melakukannya sekalipun sedang haid, sekalipun sedang nifas. Demikian pula pasangan dari zikir. Biasanya zikir dipasangkan dengan doa. Biasanya zikir dipasangkan dengan doa. Maka perbanyak doa di hari-hari. Terutama doa-doa yang mulia. Doa sapu jagat misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan doa-doa yang lainnya yang kalian inginkan. Berdoa di hari-hari seperti ini. Angkat tangan kalian. Kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hal yang baik, baik dalam urusan dunia kita, dalam urusan akhirat kita terlebih lagi. Perbanyak doa. Doa di hari-hari ini mustajab, khususnya nanti di hari Arafah. Ini para akhwat dan para ummahat, a'azzani Allahu wa iyyakunna. Kemudian apa lagi? Amalan yang bisa dilakukan oleh kaum perempuan di hari-hari yang seperti ini, selain dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa lagi? Di antaranya adalah dengan at-tasadduq, bersedekah. Bersedekah ini di antara amalan yang mulia di hari-hari ini. Ingat, sedekah yang kita lakukan di hari ini tidak sama seperti sedekah kita di hari-hari sebelumnya. Perbanyak sedekah. Ini juga di antara amalan yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
berikan semangat kepada kaum perempuan untuk hal tersebut. Perempuan itu harus lebih banyak-banyak sedekah. Lihat dalam hadis ketika Nabi SAW mengingatkan bahwasanya kaum perempuan adalah orang yang paling banyak menghuni neraka. Apa sarannya Nabi? Apa nasihatnya Nabi? Perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Bersedekah itu tidak menunggu kaya. Apapun yang kita bisa berikan, sedekahkan. Tidak usah malu-malu bersedekah walaupun jumlahnya sedikit, karena bisa jadi nilainya lebih besar di sisi Allah daripada yang bersedekah dengan sedekah dalam jumlah yang banyak. Nah, bersedekah adalah amalan yang utama, amalan yang sangat mulia. Dan kaum perempuan dianjurkan untuk memperbanyak sedekah pada waktu itu, khususnya di hari-hari ini. Bersedekah adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan dan Allah akan ganti. Karena sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita, justru akan menambah harta kita. Rasulullah pernah bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Apapun yang kalian infakkan dari sesuatu apapun, Allah tidak memandang, Allah tidak menyuruh kalian berinfak itu harus banyak baru berinfak. Tidak. Apapun yang kalian infakkan, maka Allah akan ganti. Dan gantinya Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar dari apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum perempuan, para akhwat dan para ummahat, perbanyak sedekah di hari-hari ini. Perbanyak sedekah di hari-hari ini. Nah, oleh karenanya salah satu amalan yang juga mendampingi amalan sedekah ini, bahkan dari situlah dia bersedekah, adalah menyembelih kurban. Menyembelih apa? Menyembelih kurban. Ini di antara amalan yang mulia, amalan yang sangat utama. Berkurban tidak menghalangi siapapun untuk melakukannya. Kaum perempuan bisa berkurban walaupun dia sedang haid, walaupun dia sedang nifas. Karena bukan syarat berkurban orangnya harus suci. Dan sama seperti sholat dan puasa, memang disyaratkan harus suci. Sementara kalau berkurban tidak ada syarat yang demikian. Dan juga tidak menjadi penghalang bagi dia untuk mendapatkan pahala ketika suaminya berkurban misalnya, kemudian pahalanya juga akan didapatkan oleh sang istri karena suaminya telah berkurban. Itu tidak menghalangi dia untuk mendapatkan pahala. Dan kita tahu setelah kita berkurban, kita menyedekahkan kebanyakan dagingnya untuk orang-orang yang membutuhkannya, atau kepada tetangga kita, kepada handai taulan kita, kepada teman-teman kita, atau kepada orang lain yang kita tidak kenal, tetapi kita berikan kepada dia daging tersebut untuk menyenangkan hatinya. Dan ini gabungan antara dua ibadah sekaligus. Sehingga di hari nahar, di hari penyembelihan, di situ ada sedekahnya, di situ ada kurbannya, di situ ada sedekahnya. Sekalipun para akhwat dan para ummahat, a'azani Allah wa iyyakunna, bersedekah kita bisa lakukan walaupun tanpa berkurban. Mungkin sebagian dari kita belum diberikan kemampuan untuk bisa berkurban, maka hal tersebut tidak menghalangi dirinya untuk bersedekah dengan hal yang lain. Dia tidak mampu berkurban karena keterbatasan, maka dia bisa bersedekah dengan memberikan hartanya atau sebagian hartanya. Dia sumbangkan, dia berikan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dari amalan yang sangat utama, amalan yang sangat mulia. Terlebih berkorban. Berkorban itu merupakan syiar di dalam agama kita. Berkorban itu
merupakan syiar bagi agama kita. Yang mana para akhwat dan para ummahat a'azzani Allah wa iyyakunna, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah ketakwaan dari dalam hatinya. Wanita bisa berkurban, bahkan wanita bisa menyembelih hewan kurban kalau dia mampu melakukannya. Menyembelih kurban tidak hanya dibebankan untuk laki-laki saja, perempuan juga boleh, asalkan dia mampu, dia punya tenaga untuk bisa menggesekkan pisaunya ke leher kambing atau sapi, dan asalkan tentunya di tempat-tempat yang tertutup, tidak memperlihatkan auratnya. Namun ulama membahasakan atau berbicara bahwa kaum perempuan, kalau ditanya, kalau ada pertanyaan, boleh tidak kaum perempuan juga menyembelih hewan kurban? Jawabnya boleh, asalkan mereka mampu untuk hal tersebut. Tapi kalau tidak ada tenaganya, letoy, maka tidak mungkin dia mau menyembelih kurban. Dia harus punya tenaga. Nah, makanya ulama rahimahullah ta'ala menyebutkan hal tersebut berdasarkan dalil keumuman ayat, illa ma zakkaitum, kecuali apa yang telah sempat kalian sembelih. Ini bukan hanya berlaku bagi laki-laki saja, tapi bagi perempuan pun boleh. Bagi perempuan pun, kata para ulama, hal tersebut adalah hal yang dibolehkan. Nah, ini para akhwat dan para ummahat a'azzani Allah wa iyyakunna. Iya, makanya para ulama memfatwakan hal yang demikian. Seperti Lajnatud Daimah, ketika ditanya apakah perempuan boleh menyembelih kurban, maka dijawab oleh mereka, na'am, diperbolehkan bagi mereka untuk menyembelih hewan kurban, ataukah selain hewan kurban dari hewan-hewan yang disyariatkan disembelih, maka kaum perempuan boleh hal tersebut. Ini syariat yang tidak hanya berlaku bagi laki-laki saja, walaupun memang paling banyak melakukannya kaum laki-laki karena mereka yang terbiasa melakukannya dan punya keahlian untuk hal tersebut, ya, dan juga mereka punya tenaga untuk hal itu sehingga bisa untuk melakukannya. Tetapi sekali lagi, syariat memotong hewan kurban juga diizinkan walaupun bagi kaum wanita, asalkan syarat-syarat tadi terpenuhi. Jadi para akhwat dan para ummahat a'azzani Allahu wa iyyakunna. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ibadah kurban ini. Man kana lahu sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Ini penekanan dari Nabi SAW. Siapa yang diberikan keluasan tetapi dia tidak berkurban, maka jangan dia mendekati musalla kami, kata Nabi SAW. Ini penekanan. Walaupun menyembelih kurban itu menurut pendapat yang terkuat bahwa dia hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, akan tetapi seseorang tidak sepantasnya untuk meninggalkannya ketika dia mampu untuk melakukannya. Ketika dia mampu untuk melakukannya. Nah, ini para akhwat dan para ummahat a'azzani Allahu wa iyyakunna. Baik. Kemudian apa lagi? Amalan yang bisa kalian lakukan dari amalan yang utama di bulan yang mulia ini, para akhwat dan para ummahat, di antaranya adalah dengan al-istighfar wa taubah. Perbanyak untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Di hari-hari seperti ini, perbanyak istighfar dan taubat. Para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tentunya kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah itu di setiap saat. Nabi SAW itu setiap harinya istighfarnya tidak kurang dari 100 kali istighfarnya Nabi. Padahal Nabi itu kan orang yang sudah dijamin, tidak ada dosanya Nabi itu, sudah diampuni oleh Allah. Tetapi beliau beristighfar banyak sekali. Nah, kita tidak ada jaminan kita dosa-dosa kita diampuni oleh Allah.
kemudian bersamaan dengan itu kita pun malas-malasan untuk beristighfar kepada Allah. Makanya kalau kita mengamalkan zikir pagi petang itu sudah mencakup. Ada di dalam zikir pagi petang itu istighfar. Boleh diucapkan di pagi hari, boleh diucapkan di sore hari, sebanyak 100 kali. Yaitu apa? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ucapkan 100 kali pagi atau petang. Silahkan dipilih. Mau ucapkan di pagi hari setelah sholat subuh boleh. Mau diucapkan di sore hari setelah sholat asar boleh. Kalau sudah diucapkan di pagi hari sudah cukup. Tidak perlu lagi mengucapkan di sore hari. Kalau sudah di sore hari, maka itu sudah cukup baginya. Ucapannya apa? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ucapkan sebanyak 100 kali. Itu dari rangkaian zikir pagi petang yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Dzulhijjah ini. Dari perbuatan maksiat kita berlindung kepada Allah. Dari kezaliman kita berlindung kepada Allah. Karena sebagaimana amal soleh dilipat gandakan oleh Allah, ketahuilah amal toleh yaitu zolim, kemaksiatan, dosa itu juga dilipat gandakan di bulan ini. Kalau ada orang berani-berani melakukannya, Allah Subhanahu Wa Taala akan lipat gandakan. Makanya secara khusus Allah mengatakan apa dalam Quran? Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzolimi diri-diri kalian pada bulan-bulan haram itu. Salah satunya bulan Dzulhijjah. Kezoliman itu kan haram di semua waktu, tetapi dikhususkan di bulan-bulan haram, terutama di bulan Dzulhijjah, menunjukkan nilai lebih. Orang yang berbuat zolim di bulan Dzulhijjah tidak sama seperti kezoliman di bulan-bulan yang lain, karena akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah. Maka daripada itu perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Kita ini kadang tidak tahu dosa kita itu terjadi. Kadang kita sadar, kadang kita tidak sadar. Kadang kita ingat, kadang kita tidak ingat. Kadang kita tahu, kadang kita tidak tahu. Maka perbanyak istighfar. Istighfar itu tidak menunggu kita berbuat dosa dulu baru beristighfar. Orang itu nanti tahunya istighfar itu kalau ada dosa. Ada orang aneh loh, kok istighfar padahal tidak ada dosa, padahal tidak buat dosa. Yang namanya istighfar itu dianjurkan walaupun kita tidak merasa berbuat dosa. Para akhwat dan ummahat azani Allah wa iyyakunna. Selesai kita sholat, apa zikir pertama yang kita ucapkan? Apa zikir pertama yang kita ucapkan? Astagfirullah. Kenapa astagfirullah? Habis apa kita? Apa habis maksiat? Bukan, habis apa? Habis sholat. Tapi kenapa disuruh istighfar? Kita tidak tahu bahwa barangkali dalam sholat yang kita kerjakan tadi masih banyak kekurangan. Masih banyak kekurangan. Makanya kita disyariatkan istighfar setiap kali selesai sholat. Dan itu bukan hanya sebatas habis sholat wajib saja. Habis sholat sunnah pun, kalau ada pertanyaan, habis sholat sunnah Ustaz, apa zikirnya? Zikirnya itu istighfar 3 kali dan mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu yang difatwakan oleh para ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah taala. Selesai sholat sunnah, mau sholat sunnah rawatib, mau sholat sunnah duha, mau sholat sunnah apa saja dari sholat sunnah, zikirnya apa? Istighfar 3 kali dan Allahumma antas salam. Itu yang difatwakan oleh sebagian para ulama kita rahimahullah ta'ala. Kenapa? Karena pentingnya istighfar ini. Selesai sholat pun kita istighfar. Nah, apalagi selesai buat dosa, tentu lebih wajib lagi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan yang mulia itu kita memang dianjurkan banyak-banyak istighfar dan taubat. Lihat di bulan Ramadan. Lihat di mana? Di bulan Ramadan kita disuruh banyak istighfar kan? Di bulan Ramadan karena bulan pengampunan. Sama di bulan Dzulhijjah ini perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena dengan istighfar dan taubat kita kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala kesalahan dan kekhilafan kita selama kita jujur dalam beristighfar dan bertobat itu.
Ini para akhwat dan para ummahat, a'azzani Allahu wa iyyakunna. Nah, kemudian juga dari perkara yang disebutkan oleh para ulama yang bisa kita lakukan dari amal-amal soleh, mendengarkan lantunan-lantunan Al-Quran. Mendengarkan apa? Lantunan-lantunan Al-Quran. Dan hendaknya ketika kalian mendengarkan lantunan Al-Quran, hati kalian hadir. Jangan sampai mendengarkan lantunan Quran, kemudian kalian asik ngobrol. Nah, itu namanya tidak beradab terhadap Quran. Quran itu kalau disetel, kalau kita dengarkan, simak baik-baik. Apa dalilnya dalam Quran? Fa idza quri'a 'alaihimul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila kata Allah Subhanahu wa taala dibacakan kepada kalian ayat-ayat Quran, fastami'u lahu, maka simaklah baik-baik, wa ansitu, dan diam. Jadi kalau ayat Quran disetel, diam. La'allakum turhamun, semoga kalian dirahmati. Sama ketika misalnya ada pengajian, ada taklim seperti ini, jangan asik ngobrol di belakang. Nah, itu kurang beradab di dalam majelis ilmu. Kalau kita mendengarkan ayat Quran, demikian pula hadits-hadits Nabi dibacakan, maka kita simak baik-baik, dengarkan baik-baik. La'allakum turhamun, supaya kita dirahmati oleh Allah, supaya kita dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para akhwat dan para ummahat, a'azzani Allahu wa iyyakunna. Nah, kemudian apa lagi dari amal soleh yang kita bisa lakukan, ya, yang bisa kalian lakukan para ummahat dan para akhwat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentunya tidak samar bagi kita. Dan ini tentunya bagi siapa yang mampu untuk melakukannya. Di bulan yang utama seperti ini, sebagian kaum muslimat diberikan taufik oleh Allah untuk bisa melakukan umrah dan haji ke Baitullahil Haram. Nah, ini bulan haji. Dan ketahuilah bahwasanya jihad bagi para kaum perempuan, bagi kaum wanita, jihad mereka adalah ibadah umrah dan haji. Itu jihadnya para perempuan. Disebutkan dalam sebuah hadis, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal 'alan nisa'i jihadun?" Ya Rasulullah, apakah ada jihad bagi kaum perempuan? Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, "Na'am, ada jihad bagi mereka." Jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu kata Nabi SAW, al-hajju wal umrah, haji dan umrah. Itulah jihadnya para perempuan. Maka berbahagialah sebagian muslimat pada hari ini yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan ibadah umrah dan haji ke Baitullah pada hari ini. Betapa berbahagianya di bulan yang mulia berada di tempat yang mulia. Di bulan yang mulia berada di tempat yang sangat mulia, yaitu Masjidil Haram, di dua tanah haram, di Makkah dan di Madinah. Ini para akhwat dan para ummahat, a'azzani Allahu wa iyyakunna. Iya. Berjihad bagi kaum wanita itu dengan melakukan ibadah yang seperti ini, haji dan umrah. Dan tentunya tidak samar bagi kita keutamaan orang yang melakukan ibadah umrah dan ibadah haji. Rasulullah pernah bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kabair." Salat 5 waktu yang dikerjakan, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya. Ada dalam satu riwayat, umrah ke umrah setelahnya. Ibadah umrah mukaffiratun, sebagai penggugur dosa. Sebagai apa?
penggugur dosa, menghapuskan dosa-dosa. Haji yang mabrur, kata Nabi SAW, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas untuk dia kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi bersabda, man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayaumin waladathu ummuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajja lillah, barang siapa yang haji karena Allah, lalu dia tidak falam yarfuth walam yafsuq, tidak mengeluarkan ucapan-ucapan yang keji, kata-kata yang kotor, dan tidak melakukan kefasikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti sepulang dia dari ibadah haji sama seperti bayi yang baru lahir. Kayaumin waladathu ummuh, seperti hari tatkala dia dilahirkan oleh ibunya, tanpa memikul dosa apapun. Ini luar biasa keutamaan orang yang melakukan ibadah haji dan umrah di saat-saat seperti ini. Nah, ini kaum akhwat, para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dari amalan akhwat muslimah di bulan Dzulhijjah kalian bisa terapkan, kalian bisa lakukan, ya, terutama apa-apa yang poin-poin yang tadi saya sebutkan, dihafalkan baik-baik, diamalkan, diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kalian bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, khususnya di bulan yang agung ini, bulan Dzulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ini mengantarkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan dan dibebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, mau nanya Ustaz, buku zikir pagi dan petang karya siapa yang dianjurkan? Yang paling terkenal itu karyanya Wahab Al-Qahtani, zikir pagi dan petang, ya. Karya Wahab Al-Qahtani. Nah, alhamdulillah banyak dijual itu. Ya. Cari saja di buku-buku yang di toko-toko buku sunnah yang menjual buku-buku tersebut itu ada. Dan pada hari ini juga ada sebagian ustadz-ustadz yang juga mungkin meringkas terkait dengan buku zikir pagi dan petang. Asalkan buku zikir pagi dan petang itu yang diambil dari apa? Dari yang sahih, dari Quran dan Sunnah. Ada sebagian buku zikir pagi dan petang, ya, yang di situ masih terdapat hadis-hadis yang lemah. Seperti misalnya Al-Ma'thurat karyanya Hasan Al-Banna. Nah, itu masih ada riwayat yang lemah di situ. Nah, kalau itu ya utamanya ambil yang lain. Ada zikir pagi yang petang yang memang membatasi dengan yang sahih-sahih saja. Nah, dan ada insya Allah ada itu PDF-nya juga ada itu kalau mau cari di internet ada juga PDF-nya itu. Nah, bisa nanti diposting lah di grup. Ya, zikir pagi dan petang. Dan kalau memang ya bagusnya sih kita beli karena dia kutaib saja. Kitab satu saja, buku satu. Coba yang tahu buku saku tentang zikir pagi dan petang, ya, dari karangan ulama-ulama sunnah, ya. Nah, itu diberitahu, ya, bisa didapatkan di buku-buku sekarang. Atau kalau ada yang berbaik hati mau bersedekah dengan buku-buku zikir pagi petang, itu juga sangat bagus. Manfaatkan hari-hari seperti ini untuk kita sedekah. Nah, beli kemudian bagi-bagikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan, yang belum punya. Nah, itu sangat bagus. Itu tidak mahal itu. Nah, dibagi-bagikan itu dari hal yang sangat utama. Baik. Wallahu a'lam. Mungkin demikian kajian kita pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang seperti ini. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.